Hai, Shalom, apa kabar? Kembali berjumpa di dalam Renungan Harian Aku Percaya. Puji Tuhan, doa saya kita semua ada di dalam berkat dan perlindungan kasih kuasa anugerah Tuhan Yesus. Maka setiap saudara, Bapak Ibu yang menyaksikan Renungan Rohani ini, biarlah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan dan kita boleh hidup setiap hari di dalam janji-janjinya Tuhan. Nah, berbicara tentang janjinya Tuhan, pada saat ini saya sangat rindu untuk sama-sama membagikan kekuatan bagi kita semua agar saudara dan saya kita menjalani hari-hari ini, kita boleh menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan di dalam kekuatan kasih-Nya, kekuatan kuasa-Nya, karena hidup atau dunia yang kita sedang tinggali hari-hari ini adalah dunia yang sedang lemah, dunia yang sedang sakit. Tapi hari ini ketika kita mendengar janji firman Tuhan, saya terlalu percaya hidup saudara dan saya, iman kita semakin dibangkitkan dan hidup kita pasti semakin maju di dalam Tuhan. Dan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi setiap kita. Saya mengingat janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka masih berada di dalam perbudakan bangsa Mesir. Dan waktu itu Musa dikirim oleh Tuhan bersama dengan Harun untuk menjadi jembatan, untuk menjadi perantaraan kuasa Allah kepada bangsa Israel dan untuk berbicara kepada Firaun, menginjili Firaun, menginjili bangsa Mesir. Singkat cerita, saya percaya saudara Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah atau ceritanya yang sangat terkenal, bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Apa yang terjadi? Ya, Allah memberikan tulah atau peringatan kepada bangsa Mesir untuk satu tujuan, supaya mereka bertobat. Dan di tulah yang pertama sampai ke-10, semua tujuannya sama, untuk yaitu mendatangkan pertobatan, juga keselamatan. Di tulah yang ke-10, hal yang sangat menarik adalah apa? Semua anak sulung yang ada di tanah Mesir akan mati, kecuali yang ada tanda darah. Sesuai dengan perintah firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa, ya, untuk mengambil korban anak domba, membuat korban anak domba dan membubuhkan, ya, mengoles dan memberikan tanda di atas ambang pintu dan dua tiang pintu sebagai tanda bahwa kuasa Allah bekerja atas kehidupan bangsa Israel. Dan singkat cerita, karena tanda darah itu mereka diselamatkan. Tidak ada satu anak sulung pun yang mati dari bagian bangsa Israel, dari antara orang-orang Israel. Dan mereka keluar dan mereka menuju yaitu ke tanah perjanjian. Nah, tanda darah tersebut firman Tuhan mengatakan bahwa jadikanlah ini sebagai yaitu ibadah. Lakukanlah ini terus turun-temurun sebagai tanda perjanjian kasih-Nya Tuhan bagi hidup bangsa Israel. Dan hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan juga satu rahasia kekuatan bagi setiap kita, yaitu firman Tuhan dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-20. Dikatakan firman Tuhan di sana, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, anak domba yaitu adalah gambaran Yesus Kristus sendiri, pribadi Tuhan Yesus, yaitu di dalam perjanjian baru. Dan anak domba yang disembelih, yaitu korban, adalah juga gambaran Tuhan Yesus, Yesus Kristus pribadinya yang disalibkan di atas kayu salib. Korban tubuh darahnya bagi kita adalah perjanjian, ya, Alkitab katakan perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu, bagi kita. Artinya apa? Hari ini kalau kita hidup di dalam kuasa darahnya, kita senantiasa menyatu, ya, bersama dengan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa darah Yesus adalah firman Tuhan. Kita menyatu dalam firman-Nya, firman-Nya dalam kita, kita manunggal, ya, atau menjadi satu, united di dalam firman Tuhan dan firman-Nya dalam kita. Kita hidup di dalam kuasa darah-Nya yang menjadi perjanjian bagi kita, yang sudah ditumpahkan, diserahkan bagi kita. Maka kuasa dari kerajaan sorga senantiasa melingkupi kita, melindungi kita, memproteksi saudara dan saya pada saat ini, dimanapun Anda berada, apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, karena kuasa darahnya
terlalu luar biasa. Begitu dahsyat. Kuasa darahnya sanggup menyembuhkan, sanggup mengampuni. Kuasa darahnya sanggup memberikan hidup yang baru buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini, tunggu apa lagi? Jangan tunggu lama-lama, jangan tahan dirimu. Tapi hari ini, datanglah kepada Tuhan, mohon pengampunan, dan kuasa darah Yesus cukup untuk mengampuni saudara dan saya, untuk mempunyai hati yang baru, hidup yang baru, dan berjalanlah dalam pertobatan setiap hari. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tidak pernah saya menemui orang yang bertobat hidupnya tidak diberkati. Pasti diberkati. Dan kuasa darah Yesus sanggup memberkati saudara dan saya. Sebagai perjanjian yang baru sudah diberikan kepada saudara dan saya. Kita diteguhkan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan melakukannya bagi kita. Ada begitu banyak orang-orang yang sembuh oleh kuasa darah Yesus. Orang-orang yang diampuni oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan hidup mereka berbahagia. Hidup mereka punya harapan. Ada damai sejahtera senantiasa setiap hari. Dan hari ini, sekali lagi, mari sama-sama kita melekat kepada firman Tuhan. Melekatlah kepada darah Yesus, karena darah Yesus adalah jaminan hidup saudara dan saya untuk hidup kita diberkati, berbahagia, bahkan suatu hari kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, tinggal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.